Shalom, selamat sore, selamat datang di ibadah variatif HKBP Mampang. Mungkin kalau yang di belakang boleh maju duduknya, iya, boleh maju, yang di belakang, iya. Jadi nanti kalau yang telat di belakang, silakan maju ke depan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini dan bersyukur bagaimana Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Kita sehat, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan masuki ibadah pujian, panggilan beribadah. Kita memanggil teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin yang masih dalam perjalanan, supaya Tuhan mempercepat langkah mereka. Kita akan pujian lagu Surya Bersinar, Udara Segar, Terima Kasih 1000. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Mari kita angkat pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sebulan Jumat berbangkit berdiri, mari kita akan pujian ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan
harus kita percayakan kepada Tuhan. Dan satu hal yang kita selalu harus ingat, kekuatan kita menjalankan hidup kita semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah hati kita terus percaya, tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap waktu, hati kita percaya ada Tuhan Yesus yang menolong, yang memberkati, yang menghidupi kehidupan kita. Menjadi suatu iman pernyataan kita. Kita angkat pujian, hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita melakukan kesalahan, minta pengampunan dosa. Itu yang terindah, ajaran Tuhan yang mulia. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Dan satu hal, Tuhan menenangkan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Dia menyucikan kita dengan darahnya. Tenanglah kini hatimu, Tuhan, Kau yang memimpin langkahmu. Tenanglah kini hati
kita masuk dalam epistel pembacaan bersama secara responsoria, kita angkat satu pujian, Ku heran Allah mau memberi.
Marilah kita mendengarkan warta minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Nama minggu. 1. Nama minggu ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan topik keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 1-8. Pertanyaan week. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di week 1 di rumah keluarga Parede Neti Borus Mayuntak bertempat di ruang serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat week 1. Penalan Alkitab PAD Kamis tanggal 2 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB PHD INA Kamis. Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 16 WIB PHD Remaja. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. Kebaktian Pesta Pragotilon dan HUT 40 tahun. Pada hari Senin 6 November 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Prapesta Gotilon 2023 di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu diharapkan kehadiran semua, diminta kepada kategorial lansia, perempuan dan nama untuk dapat mempersembahkan lagu pujian. Sekolah Minggu, latihan Gotilon dan Natal. Diberitakan kepada anak sekolah minggu bahwa telah dimulai latihan anak sekolah minggu untuk persiapan acara Gotilon dan Natal sekolah minggu yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dimohon kebantuan orang tua agar anak sekolah minggu dapat mengikuti latihan tersebut. Untuk informasi waktu pelaksanaan akan diumumkan oleh masing-masing kelas. Liturgi Natal sesuai dengan program sekolah minggu 2023 tentang kegiatan Natal anak sekolah minggu. Dia beritahukan kepada anak sekolah minggu untuk mulai pembagian liturgi sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi dapat menghubungi GSM masing-masing kelas. Pengambilan liturgi paling lambat pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023. Tema Natal 2023. Tema Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Ibadah puncak profesionalisme dalam pratarayana. Pada hari Senin 30 Oktober 2023 pukul 16.00 di Sopo Marpikir HKBP melaksanakan ibadah puncak tahun profesionalisme dalam pelayanan distrik 8 DKI Jakarta yang akan diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Robert Pandiangan MTH, Pendeta Fungsionaris, Pendeta Suryani Ide Sitai Partawan dan Dewan Koinonia. Berita di Kocita telah berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu Rabu 25 Oktober 2023. Nyonya Simarmata Asna Borus Mangunsong 84 tahun, lahir 6 Januari 39, alamat Bangka 1 D RT 10 RW 013 Pelamampang Jakarta Selatan. Sektor 1 pemakaman dilakukan pada hari Jumat 27 Oktober 2023 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang tinggal. Jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Sintua MG Hutajulu sektor 4 dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah
kemudian kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Demikianlah warta jemaat kali ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan masuk dalam khotbah pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Horas dengerin kabar baik, mau baca Alkitab, kenalan dulu, nanti nama saya yang terkenal bukan nama Tuhan, kan gitu. Yang kedua, hati-hati juga jadi jemaat HKBP ini. Kalau pendeta udah naik mimbar, langsung pada tunduk kepala, kan gitu. Nggak tahu kita apa yang akan terjadi, bahaya juga itu. Padahal Rasul Paulus bilang harus jadi baru kita dengan budi kita. Jangan-jangan yang naik bukan pendeta, kan gitu. Mudah-mudahan masih manusia, gimana pula kalau iblis, kan pastikan dulu itu pendeta bukan gitu. Kenapa? Baik, nama saya Erwin Margun. Kenapa? Kedengeran kan? Kurang?
Sekarang sudah cocok? Nama saya Erwin Marbun. Saya melayani di HKBP Ebenezer Kanal Timur di Pondokopi, Kecamatan. Jangan marah bos. Kecamatan Durensawit. Kecamatan Durensawit, saya baru melayani di sana 2 tahun 6 bulan lebih kurang. Tuhan sudah berikan kepada saya rezeki seorang istri, borusi jabat, dan Tuhan mandatkan kepada kami berdua 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Kebanyakan ya? Enggak, biasa aja. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan perjumpaan kita sore ini boleh menjadi kabar baik bagi kita semua, boleh menjadi sukacita, boleh menjadi semangat bagi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau masih berkenan mengundang kami, anak-anak-Mu, untuk hadir di hadapan altar-Mu. Tiba saatnya Engkau hendak menyapa kami dengan kabar baik. Oh Tuhan, dengan mengandalkan kebaikan hati-Mu yang telah mengundang kami memohon, kasihanilah kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang penuh hikmat lagi bijaksana itu, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu saja. Kiranya kami boleh memahami kehendak-Mu atas diri kami masing-masing, sehingga hidup kami boleh seturut dengan rencana-Mu saja. Demikian pula dengan hamba-Mu, kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kebenaran, kekudusan, dan kewibawaan-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon kepadamu, kabulkanlah permohonan kami ini, kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita di minggu ke-21 setelah Minggu Trinitatis telah dipilih dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan edisi cetakan kedua. Siapa tahu ada perbedaan. Saya hanya mau memberitahu bahwa sudah ada edisi baru Alkitab untuk memperbaiki terjemahan Alkitab kita. Baik, saya akan membacakan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Demikianlah tertulis di sana. Mohon saudara-saudara menyimaknya dengan seksama. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak
sehingga ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah kabar baik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu saudara-saudara datang ke gereja mau ngapain. Apalagi Amang dengan Inang yang sudah panjang umurnya. Amang mau berbagi cerita nggak, Amang? Kenapa penting sekali Amang ke gereja? Puasa macai rikot Amang tu parmingguan sonari. Olo Amang mencerita hon. Kenapa? Rikot buat tong mulut tu permingguan mabigi hatani Tuhani Amang. Asabui lam lepas roha rendah hati ido tu abegi hatan itu asian Amang supaya lebih dekat lagi sama Tuhan dan mengerti akan apa arti itu firman Tuhan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Amang dengan Inang. Saya nggak perlu tanya namanya ya Amang, supaya jangan diomongin nanti di luar. Kan gitu. Saudara-saudara dengarkan apa kata Amang dengan Inang. Inang berdua di sini mau nambahin? Mau? Kenapa penting sekali Inang ke gereja hari ini? Saya datang ke gereja, satu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita melakukannya untuk lebih melekat lagi kepada Dia. Datang ke gereja biar kita lebih melekat kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Bolehlah dulu contohnya dari senior citizen ya. Dari senior citizen begitu. Kata Amang tadi, asalam lambas rohaku. Ngerti nggak lo? Hah? Ngerti? Lambas rohaku. Supaya hati ini makin lapang, makin sabar, begitu ya Mang? Datang ibu-ibu hampir sama semua jawabannya, makin lengket ke Tuhan. Kalau ke suami nggak usah lengket, nggak apa-apa ya, yang penting ke Tuhan. Memang suami-suami ini tidak dipercaya, mikir lu kalau mau kawin. Terima kasih Amang, Inang, ini akan jadi kesaksian bagi kita semua. Kenapa penting beribadah? Kenapa penting kebaktian? Walaupun ada sedikit tadi dalam hati saya, berarti selama ini Amang ini kurang sabar hatinya ya, gitu kan gitu. Supaya lebih luas lagi, lebih lapang hati, lapang dada melihat kejadian dalam kehidupan ini. Karena memang saudara-saudara, jadi orang pengikut Kristus, jadi orang pilihan Tuhan,
jadi orang yang dikuduskan Tuhan, itu banyak persoalannya sebetulnya. Lebih banyak susahnya daripada enaknya. Oleh karena itu saya mau wanti-wanti sekarang untuk kita semua yang hadir di sini. Buat Inang, Amang, buat saudara-saudara yang masih muda, kalau saudara-saudara menjadi pengikut Kristus dan bertahan menjadi pengikut Kristus sampai saat ini, sampai hari ini, sampai sore ini, mohon maaf, selamat menanggung susah. Karena Rasul Paulus sudah cerita sama kita lewat suratnya tadi, bahwa hidupnya jadi pekabar Injil itu susah. Buktinya dalam ceritanya tadi, saya di penjara, saya disesah. Bandingkan sama Kisah Rasul pasal 16 tadi. Saya di bahasa Indonesia di Beang, udah lupa saya, udah kebanyakan jadi orang Batak. Ngomong-ngomong sedikit sombong, sebetulnya saya lahir di Bandung. Tapi kebanyakan dididik oleh orang Batak, jadi pendeta HKBP, ujungnya lupa. Pasung, di Beang, di Pasung. Sebentar lagi juga Amang Sintua yang di belakang itu udah gak ngerti lagi bahasa Indonesia kalau gabung sama kami. Iya, saudara-saudara, kenyataannya di Pasung, susah. Jadi kalau lu jadi orang Kristen mau cari selamat, sekali lagi, kalau saudara-saudara mau cari selamat dengan menjadi orang Kristen, bakalan capek, tambah capek, beneran. Kalau anak-anak masih musim nih gak sih? Masih musim gak sih kalian begini? Swear. Masih musim gak sih gitu? Enggak ya? Sekarang bercanda. Ya saudara-saudara, karena banyak orang Kristen kayak begitu, datang ke gereja mau cari selamat sendiri. Hasilnya adalah kesusahan. Kenapa? Lihatlah, sebetulnya kan gereja Mampang kan bergumul sekali nih bikin selenggarakan ibadah variatif ini. Yang datang cuma berapa orang? Berapa biasanya? 60-an. Biaya listriknya ketua Parhalado Prarton berapa nih sehari? Sekali ibadah. Nggak nguntung. Pertarungan Sintua untuk bikin ibadah ini, perdebatan Sintua di meja sana, masih ingat nggak dulu? Waktu berdebat bikin ibadah variatif ini. Ingat? Masih ingat Inang ya? Emang Nadia juga masih ingat ya? Yang hebatnya cuma sekali sebulan pula itu keputusannya. Ngeri. Padahal di umur saya waktu remaja, kami sudah rindu nyanyi pakai gitar. Umur saya sudah 55, sebentar lagi 56, bayangkan ya. Jadi dari dulu kami sudah rindu pakai gitar, dan yang mengerikan ketika kami ketahuan PA remaja pakai gitar, dikeluarkan kami dari guru sekolah minggu. Itu di HKBP itu. Itu di HKBP. Karena apa? HKBP mau tetap dengan tata ibadah yang mereka kenal. Mor hite doa kata ama terus kayak gitu. Lu pakai tetabuhan, pakai gitar, lu dianggap si Bolison lu. Beneran. Enggak HKBP itu. Begitu. Sehingga kebanyakan orang HKBP tertutup. Yang menyedihkan adalah ketika tertutup ke gereja pun enggak. Tapi ketika mati datanglah ke HKBP. Tolong dong kuburkan keluarga kami kan gitu. Itu menyedihkan sekali. Jadi ternyata bergereja nggak bisa cari selamat. Saya setuju dengan
yang dikatakan Amang tadi. Melatih diri untuk lapang dada. Rasul Paulus ketika menjadi pekabar Injil, dia bukan cari selamat. Dia nggak cari selamat. Karena yang dia imani bahwa dia sudah diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang hadir hari ini, kalau saudara-saudara masih cari selamat, mohon maaf, saya nggak jamin begitu saudara-saudara keluar dari ruang ibadah kita, keluar dari gerbang, tahu-tahu ada motor nyamper mobil saudara-saudara, nanti saya nggak jamin itu, beneran. Beneran. Saya juga nggak jamin, ini udah yang masih sekolah, kamu kelas berapa, Buru? Kelas 1 SMK, udah terima rapor tengah semester? Sudah? Bagus hasilnya? Nggak mau buka cerita ya? Ya nggak apa-apa lah, aku tahu kok, aku juga dulu begitu. Udah berdoa baik-baik, oh Tuhanku, di dalam nama Yesus, Engkaulah juru selamat. Selamatkan otakku supaya besok ujian tengah semester nilaiku bagus-bagus. Ternyata yang keluar berapa? Kamu sama tahulah kita ya. Nggak mempan doanya saudara-saudara. Itu yang saya maksud kalau saudara-saudara jadi pengikut Kristus mau cari selamat sendiri. Kalau saudara-saudara cari selamat sendiri, artinya saudara-saudara mengabaikan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Karena yang bikin semangat Rasul Paulus itu adalah cintanya Tuhan, sayangnya Tuhan. Bayangkan, coba sehari ini siapa yang mau mengaku dosanya satu aja? Ada nggak? Siapa yang dosa sama suaminya? Yang dosa sama istrinya? Yang dosa sama istrinya ibu-ibu langsung ketawa. Ketahuan banget ya, paling banyak dosanya suami. Tapi istri saya juga bilang kayak begitu, walaupun saya pendeta, dosa saya yang paling banyak. Siapa yang dosa sama pacarnya? Ada? Belum pada punya pacar yang di sini ya? Jomblo lu semua? Oke. Bayangkan, kita punya dosa, entah itu dosa karena mulut, entah dosa pikiran, entah dosa mata, entah dosa tangan, kita masih diizinkan lewat di sana, di pintu masuk sana. Malaikat Tuhan tidak pegang pedang seperti menjaga Taman Eden dulu saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Adam Hawa waktu jatuh dalam dosa udah nggak diizinkan lagi masuk ke apa? Ke Taman Firdaus, lalu malaikat berjaga. Dan bersyukurlah bukan pendeta Erwin Marbun yang jaga pintu masuk di sana. Sebab kalau sempat pendeta Erwin Marbun yang berjaga di sana, ketahuan hati saudara, lu nggak boleh masuk, lu nggak boleh masuk, lu nggak boleh masuk, pasti kayak begitu. Tetapi Tuhan kita dengan lumuran dosa kita itu, sambil mengingat-ingat dosa kita masuk tadi dari pintu masuk ke sini, diizinkan Tuhan kita cengengesan masuk ke gereja ini. Walaupun berdosa, ya enggak? Iya kan? Baik enggak? Harusnya kalau mulut kita berdosa udah dilakban ini kan. Nggak boleh lu nyanyi. Tadi worship leader sama song leader berdoa dulu nggak? Tuhan, mulutku tadi berdosa nih, saya mau nyanyikan namamu. Ada nggak? Yang ada kemarin, woi latihan. Udah gitu tadi malam pendeta minta lagu lagi, ngerepotin aja, kan gitu. Latihan, semua konsentrasi ke situ. Gak pernah kita nikmati ternyata Tuhan itu baik, ngampuni kita. Itu. Yang kedua, saya mau kasih contoh lagi nih. Gak apa-apa ya, agak panjang ya, karena gak ada lagi kan kebaktian habis ini kan.
Gak apa-apa jadinya agak panjang ya. Udah makan belum? Iya, yang kedua, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kelakuan, karakter orang yang cari selamat, orang yang cari enaknya, selalu capek, seperti yang saya katakan. Yang kedua, gak pernah puas. Selalu kayak begitu. Siapa yang sudah tercapai cita-citanya hari ini? Harapannya ada? Di tahun ini sebentar lagi berakhir kan, tahun 2023. Inang sudah punya pahopu, Inang? Semua. Oh, kalau orang Batak bangga banget tuh. Punya anak, sudah berumah tangga semuanya. Kalau istilah bahasa Batak, nunga sipan. Ngasipan kan gitu. Pahopu 4 orang. Berapa orang anaknya tadi? 4. Anaknya Inang berapa? 3. Berapa laki-laki? Laki semua. Umur berapa mereka kawin, Nang? Yang pertama? Waktu mereka berumah tangga diberkati 29. Aileleng mai. Iya enggak? Siapa di sini yang perawan tua? Mohon maaf. Sakit ya dengar omongan itu ya? Sakit ya? Kenapa lu malu jadi perawan tua? Siapa yang perawan tua sini? Kenapa coba? Apa masalah lu kalau lu jadi perawan tua? Katanya lu anaknya Yesus. Kok jadi masalah perawan tua? Saudara-saudara, mohon maaf ya Nang, jadi kabar baiklah dulu ya, cerita Inang ini buat kami semua. Waktu Inang ini menikah dulu, berdoa supaya punya anak, Tuhan kasih anak 3. Susah nggak Nang? Susah nggak Nang? Jujur Nang? Nggak susah beneran, jangan karena di gereja nih nanti gue dipukul Tuhan gitu. Susah, mikirin uang sekolahnya, ya kan? Nganterin gimana nanti, kalau sakit, aduh, nangis sedikit kita susah semuanya. Gitu ya Nang ya? Sekolahin, sekolah tinggi, kemudian pacaran. Bikin susah nggak waktu mereka pacaran? Ayo saya do calonmu, songon nasosuman katanya pula kan gitu. Nggak pantas calonmu ini, ganti katanya. Nggak gitu ya Nang? Nggak bebas anaknya ya, tapi dalam hati resah, kenapa lah pula si pesek-pesek ini datang jadi parumayangku kan gitu, resah juga. Sudah jadian, berumah tangga, ketika setahun langsung lahir nggak waktu itu Nang? Pahopunya? Oh langsung. Ada sebagian sesudah kawin anaknya ditunggu-tunggu, belum datang ya, belum datang ya. Ngarepin cucu, ngarepin pahopu, iya kan? Ngarepin pahopu. Lahir tuh pahopu. Wah senangnya ada pahopu kan gitu. Giliran tuh anak, mak nitip cucunya dong mak, kami kebetulan mau kerja. Dia dong. Urus anak masing-masing. Ternyata persoalan hidup kita nggak selesai kan Nang? Nggak selesai. Punya cucu sekarang udah kelas berapa Nang paling besar? Kelas 2 SD. Bung, dipukul mama. Gua belain ini anak salah, nggak dibelain salah. Masalah terus di kehidupan ini. Buat yang muda-muda mohon berpikir lagi. Mohon berpikir lagi bahwa ternyata di kehidupan kita ini cuma masalah. Jadi lu kalau ngarepin tenang-tenang di kehidupan ini, selesai. Capek lu jadi orang Kristen, capek lu jadi pengikut Kristus. Dan keselamatan yang kau terima tidak ada lagi gunanya. Karena engkau akan cari keselamatan yang lain. Karena enggak pernah selesai. Taubahnya seperti saudara-saudara beli handphone kan? Handphonenya tipe apa? Boru.
Giliran handphone mahal nggak mau ngaku. Handphone jelek dibilang miskin lu susah. Gimana sih? Kalau anak Tuhan kan harus berani bersaksi kan? Berkat Tuhan ada apa sama kamu? Handphone saya Samsung A54, tapi masih kredit 24 bulan. Tahu-tahu udah keluar handphone A57. Datang na Poso Bulung, Mang tanggung amat Mang beli handphone, udah kredit. Udahlah S23 FE. Saya jawab, alangi mata pay, saya bilang begitu. Enak kali kau nyuruh-nyuruh aku beli handphone mahal-mahal, gua yang nanggung. Gak pernah selesai kan? Gak pernah selesai. Terus-terusan begitu-gitu aja, naik terus, naik terus, naik terus. Gak pernah selesai. Gak ada persoalan yang selesai. Karena apa? Karena kita melalui kekristenan kita mencari selamat sendiri. Enggak percaya bahwa dirinya sudah diselamatkan di dunia ini bahkan di kehidupan kekal. Kalau kau percaya bahwa kau sudah diselamatkan di dunia ini dan sampai selama-lamanya, maka kesusahan yang ada di dunia ini tidak akan pernah menyusahi dirimu. Tetapi semakin kuat kau ditolong oleh Tuhan menghadapi persoalan itu. Lihat aja, sudah banyak orang Kristen sekarang terjebak. Siapa yang bela Hamas di sini? Ada yang bela Hamas di sini? Enggak ada. Siapa yang bela Israel di sini? Enggak ngaku, karena kami minoritas kan gitu ya enggak. Kita udah terjebak di situ. Kaesang masuk PSI, orang Kristen ribut. Lu ngapain ribut? Terserah dia. Wah, menghina bapaknya, siapa bilang? Orang dia juga manusia, punya hak kok. Gibran jadi cawapresnya siapa? Prabowo, orang Kristen juga ribut. Tinggal Ganjar Pranowo sama siapa? Mahfud MD. Kok lu gak pada ribut? Aneh gak? Aneh hidup kita ini. Semua orang ngomongin macam-macam hanya untuk ketenangan diri sendiri, hanya untuk kesenangan diri sendiri. Itu yang bikin kita susah jadi orang Kristen sebetulnya. Kenapa orang Kristen gak pernah hidup bahagia? Karena pengen bikin seneng dirinya sendiri, bukan pengen bikin seneng Tuhan. Rasul Paulus dalam Tesalonika memberitahukan bahwa dia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, dan itu yang dilakukan. Nah, sekarang kita dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut-pengikut Kristus dengan bendera Kristen. Mau jadi apa? Untuk apa? Sekali lagi, kita dipilih. Ada nggak yang niat jadi orang Kristen waktu masih di rahim mamanya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang niat kan? Boru apa kau Boru? Saya panggil Inang atau panggil Boru? Udah Inang? Boru apa Inang? Boru Simanjuntak suaminya? Purba Simalungun atau Toba? Toba, humbar-humbar tabu-tabu, anggini purba do lumban batu, saya marga lumban batu, horas kakak. Saya harus panggil dia kakak. Pernah nggak niat ngawinin marga purba yang ganteng itu? Ya di rahim. Nggak ingat. Nggak ingat terasa. Nggak ada. Semua itu ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Itu kan juga mujizat dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudara kita ini dipilih. Kalau orang-orang pilihan seperti tentara dipilih menjadi tentara, dia harus menjadi pertahanan bangsa, dia harus siap menjadi pertahanan bangsa.
walaupun harus ngadepin pelor. Seperti itu menjadi seorang Kristen. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan contoh yang pertama adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan. Dia tetap mengabarkan Injil walaupun di penjara, nggak pernah berhenti. Surat-suratnya itu ditulis dari tahanan loh saudara-saudara. Dia di penjara nggak merengek, Tuhan, gua kan lagi dalam penjara, jadinya gua nggak bisa mengabarkan Injil. Oh, nggak kayak begitu. Tuhan, emak gua sama bapak gua miskin, jadi gua nggak bisa ke fakultas kedokteran. Jadi mohon maaf ya kalau gua nggak berguna Tuhan. Lah, kok jadi kayak begitu doanya? Menyalahkan kemiskinan orang tua. Tuhan, gara-gara guru gua galak makanya gua nggak suka belajar. Lah, kok jadi guru galak dipersoalkan? Itu kan doanya orang yang mau cari selamat semua. Mau cari enaknya saja. Kalau Paulus tidak. Dia lakukan itu. Kemudian dia nyatakan kebenaran ya benar. Dia nggak pikir hanya mau menyenangkan hati seseorang. Karena kami sudah hampir 2 tahun sama-sama Amang Sintuares, suka-sukanya ngomong Amang Sintuares ini sama aku. Seriusan, tuh udah senyum-senyum aja tuh. Tetapi memang beliau sampaikan apa yang memang harus disampaikan kan gitu. Daripada pendetanya berdosa, ya mendingan diomongin kan gitu. Itu lebih baik. Berani nggak kita kayak begitu? Nggak khawatir. Nanti aku nggak ditemenin. Inang, Amang masih sehat Inang? Inang terus gantian teh kawannya. Oh sudah di surga. Masih kangen nggak Nang? Kangen? Iya. Gak ada niat tukar tambah kan? Apa yang mau ditukar dengan bangkai bilang? Inang, Amang masih sehat? Sama-sama sudah pergi juga? Hah? Mana? Oh alah, kok susah ngakunya Inang? Gak bagus begitu. Inang ini malu. Enggak, sama kok botaknya dengan saya. Kok jadi harus takut kan gitu. Inang, Amang dan saudara-saudara sekalian, lihatlah. Lihatlah ini juga udah persoalan, kok susah gitu tadi ngakunya kan gitu. Repot ini, harusnya enggak. Nah, sebagai pekabar Injil, suami istri, kadang-kadang istri takut ngomong yang benar kepada suaminya kan. Daripada dipamate aku lomo namanya sih gitu ya. Daripada nanti aku diceraikan, daripada aku disuruh pulang, sukanya lah di situ. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18 mengingatkan kalau cinta harus bilang cinta. Kalau cinta harus bilang yang benar. Kalau cinta, kalau sayang harusnya nggak boleh takut lagi. Kalau masih ada istri yang takut ngomong sama suaminya berarti dia nggak cinta. Siapa yang takut diputusin sama pacarnya? Gara-gara ngomong kebenaran. Ngomong yang benar. Hati-hati, mohon dicek, mohon dievaluasi lagi. Beneran gak sih lu cinta sama dia? Kalau lu takut kehilangan dia gara-gara kebenaran, itu namanya bukan cinta. Makanya betul lah istilah bucin. Budak cinta. Ya kan? Gawat kalau jadi budak cinta. Padahal kita sudah dikaruniai kemampuan untuk mencintai, bukan jadi budak cinta. Harusnya kita yang jadi cinta itu. Rasul Paulus tetap mengatakan yang benar sebagai benar. Nggak takut dia dijauhi. Yang ketiga, Rasul Paulus tidak hanya sekedar menyampaikan Injil, tidak hanya ngajarin Yesus begini, Yesus begitu, Yesus begini, Yesus begitu, nggak hanya ngomong, tetapi hidupnya juga dibagikan gitu ya di ayat ke-8 tadi. Hidupnya juga dibagikan kepada jemaat
ciri-ciri orang pilihan. Ciri-ciri orang pilihan Tuhan lagi adalah Musa dalam epistel kita tadi. Saudara-saudara nyimak nggak tadi yang Musa? Apa yang dilakukan Musa? Musa melakukan perintah Tuhan. Hebat gak? Musa melakukan, diceritakan itu. Pertanyaan saya, saudara-saudara, menurut saudara-saudara siapa yang menuliskan kisah Musa dalam Ulangan 34? Musa mati umur sekian, dan ketika dia menjadi tua matanya tidak kunjung rabun dan tetap kuat. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang menuliskan itu? Apakah Musa yang menuliskan itu? Saya pendeta Erwin, pendeta yang hebat, penuh kuasa, ucapanku berwibawa. Mungkin gak ini? Gak mungkin. Tetapi Musa, kehidupannya dicatat oleh orang-orang setelahnya. Hidup Musa menjadi kabar baik. Hidup Musa menjadi sejarah. Hidup Musa menjadi teladan bagi orang-orang yang selanjutnya. Tadi di bagian pertama saya katakan menjadi kabar baik. Itu benar karena hidup Musa kabar baiknya sampai ke kita hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Tuhan sebetulnya tidak perlu lagi menghindar terhadap kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Yang paling penting adalah apakah kulakukan perintah Tuhan sebagai pemilih atas diriku. Yang kedua, apakah aku sudah jadi kabar baik? Apakah aku sudah jadi Injil bagi orang banyak? Jadi Injil seperti Rasul Paulus. Tidak hanya ngomongin soal Injil, tetapi berani membagi kehidupannya. Dia meneladani Yesus, Yesus berani membagi kehidupannya bagi orang lain supaya jadi keselamatan. Musa membagikan kehidupannya bagi orang Israel dan menjadi keselamatan bagi orang Israel. Walaupun Paulus mati sebagai penjahat di Kekaisaran Roma. Walaupun akhirnya Musa mati tidak sampai ke tanah Kanaan. Siapa tahu saudara-saudara sudah mengingat-ingat sekarang tentang resolusi tahun 2023 yang saudara ucapkan di bulan Januari tanggal 1. Hari ini mungkin belum terwujud. Jangan putus asa. Yang penting ingat aja si Musa nggak pernah sampai ke tanah Kanaan. Rasul Paulus mati sebagai seorang tahanan. Tetapi mereka berdua memastikan hidupnya menjadi kabar baik. Hidup mereka berdua jelas dicatat. Sekarang tinggallah kita. Kalau kau sungguh-sungguh adalah orang-orang pilihan Tuhan, jangan takut lagi. Kalaupun sampai umur sekarang saudara-saudara belum dapat jodoh. Kok lihat-lihatan kita ya jadinya ya? Oh gitu. Siapa lagi yang belum dapat jodoh? Ingat Yesus gak punya jodoh loh. Kok jadi lebih tinggi kamu daripada Yesus? Janganlah, ya kan? Harus cek ulang kalau mau punya jodoh. Kalau saudara belum punya tempat kerja yang layak dan bagus, pertanyaannya hanya satu, apakah kau sudah jadi Injil di tempat itu? Apakah kau sudah jadi kabar baik di tempat itu?
Apakah kau sudah menjadi keselamatan? Itu yang paling penting. Karena nggak penting uang banyak. Nggak penting sekarang uang banyak. Benar kan? Nggak penting uang banyak. Nggak penting uang banyak sekarang. Saya sudah beli 2 handphone dari sebelum zaman sentralisasi loh, Mang. Karena beliau yang nanggung jawab sentralisasi di distrik kita. Nggak mesti punya uang banyak, sekarang bisa pakai CC kan? 24 bulan gitu loh. Yang penting jujur ya nggak? Yang penting setia membayarnya. 24 bulan apa nggak ngena ini? Ketimbang orang yang pengen cepat kaya sekarang. Ini tahu, Amang tahu, saudara-saudara sudah tahu. Robot trading sudah banyak dihapus ya. Pendeta HKBP kehilangan 2 miliar rupiah khusus di Jakarta. Ayat itu. Nggak tahu deh Amang Sinurat menghitungnya enggak. Pendeta HKBP yang ikut robot trading kehilangan uangnya 2 miliar rupiah lebih. Jumlahkan semua pendeta HKBP yang kepengen cepat kaya, saya sudah ketawain. Ngapain kalian ikut robot trading? Di YouTube sudah dikasih tahu. Itu bahaya. Ya kan? Itu bahaya. Kemudian sekarang saudara-saudara tahu betapa banyak, doakan ya kalau saya kasih tahu ini, tolong didoakan karena banyak anak muda kita juga kayak begitu. Kamu main gaple enggak? Main gaple enggak? Domino, catur, enggak? Main ML, main. Levelnya udah mana? Masih push rank? Masih push rank? Masa ya lu sama pendeta push rank? Saudara-saudara, ternyata judi online sudah menyeruak ke kalangan kami pendeta. Dan banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita ikutan judi online. Tahu nggak uangnya kemana jatuhnya? Uang Indonesia puluhan triliun sekarang tumpah di Kamboja, di Thailand, dan di Filipina. Hanya untuk judi online. Puluhan triliun, bayangkan. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pertimbangkan lagi. Kita negara miskin tapi kita buang uang kita ke sana. Kita pengen selamat, selalu kayak begitu. Pengen cepat kaya, selalu kayak begitu. Sehingga kita kehilangan fungsi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah berhasil menjadi gereja. Lihat kegagalan gereja kita sekarang. Kegagalan pekabaran Injil. Hamas dan Israel ribut. Itu kan kegagalan Injil. Bukan kegagalan Injilnya, pekabar-pekabarnya, kita-kitanya sebagai orang gereja. Kita terjerumus jatuh menghakimi Hamas atau mungkin membela-bela atau menghakimi Israel. Sekarang kita hidup tercekam melihat kejahatan yang begitu hebat. Kenapa? Karena kita juga mau cari selamat. Gak ada yang mau melakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus, menjadi keselamatan buat orang banyak. Gak mau ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa. Ya sudahlah, yang penting kau kupimpin keluar dari Mesir, walaupun aku gak sampai ke tanah Kanaan. Yang penting kau selamat. Sudah semakin jarang sekarang orang berpikir seperti Rasul Paulus. Gak apa-apa aku di penjara, yang penting berita keselamatan tersebar kemana-mana. Oleh karena itu, jika kau ingin bersuka cita di dalam kehidupan, jika kau ingin berbahagia dalam kehidupan, kuncinya cuma satu, ingat ya, kamu pilihan Tuhan, bukan keinginanmu sendiri hadir di dunia ini. Juga bukan niat pak mamamu.
untuk menghadirkanmu di dunia ini, tetapi Tuhan punya rencana untuk. Oleh karena itu mari kita selidiki dan izinkan Tuhan memakai kehidupanmu menjadi keselamatan buat orang lain. Sehingga pada akhirnya, akhir kehidupanmu, ketika kau tergeletak di peti jenazah itu, semua orang berkata, oh memang dia ini macam. Oh memang Amang Marbun ini, si botak-botak kami ini, bagus. Oh memang, jadi jangan ngarepin dipuji kalau kita masih hidup. Berpikirlah bahwa nanti kalau kita mati, itu orang-orang di tenda di rumah duka ngomongin kita yang bagus-bagusnya. Itu yang jadi kabar baik. Hidup kita jadi inspirasi, hidup kita jadi catatan sejarah buat orang lain. Kiranya kita boleh menjadi kabar baik. Ada satu lagu yang sudah disiapkan. Boleh song dan worship leader membantu saya. Saya kurang hafal, tetapi menurut hemat saya bagus. Ini panggilan buat kita semua di Indonesia. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Yesus adalah mencintai kita. Kemuliaan Yesus adalah menyelamatkan kita. Mari kita sebarkan ini semua. Tahu semua lagunya? Belum tahu? Oh, sudah ada di layar, silakan. Keberadaan kami, diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami manusia, bahkan di hadapan seluruh ciptaan. Engkau telah memilih kami untuk mengabarkan kabar baik, untuk mengabarkan keselamatan-Mu, untuk menjadikan hidup kami sebagai alat keselamatan-Mu bagi seluruh manusia, bagi seluruh ciptaan-Mu. Ampuni kami Tuhan,
jika kami hanya cari selamat sendiri selama ini. Kiranya sejak sore hari ini dan seterusnya kami boleh mengingat panggilan-Mu. Kami boleh mengingat pilihan-Mu atas diri kami, sehingga kami masing-masing umat-Mu boleh hidup menjadi keselamatan bagi seluruh orang, bahkan bagi seluruh ciptaan. Sehingga kehidupan kami masing-masing boleh menjadi kabar baik, menjadi Injil demi kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, dalam syafaat kami di sore hari ini, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan tolong hiburkan. Terlebih di tengah-tengah kekacau balauan yang terjadi di sekitar Ukraina dan Rusia. Dan hari ini Tuhan, di tanah di mana kami mengimani itu sebagai tanah perjanjian, pertikaian kaum Hamas dan bangsa Israel Tuhan. Oh Tuhan, sungguh mengerikan kondisi yang ada. Tak ada seorang pun yang mau menjadi keselamatan. Justru ketika masing-masing membela diri, membenarkan diri, semakin banyak korban ya Tuhan yang berjatuhan. Tidak hanya sekedar terkilir, tetapi juga luka. Tidak hanya sekedar terluka Tuhan, tapi mati dan menaburkan duka di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu di dunia ini. Tuhan, kasihanilah keluarga yang berduka karena peperangan-peperangan tersebut. Tuhan, pakailah kami di sini jadi alat-Mu Tuhan, untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu yang telah memungkinkan kami menjadi orang-orang kudus. Kiranya melalui setiap kami, damai sejahtera-Mu pun boleh memenuhi dunia ini, sehingga dunia ini dipenuhi dengan sukacita sorga-Mu saja. Oh Tuhan, pakailah kami umat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi keluarga yang tengah berkonflik. Kasihanilah mereka Tuhan. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu, agar mereka mau segera berdamai, memperbaiki segala kekurangan kelemahan di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, sehingga keluarga itu pun boleh menjadi keluarga yang injili Tuhan, sehingga kehidupan keluarga itu boleh menjadi kabar baik bagi banyak orang. Oh Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan, ingatkan mereka untuk memakai berkat sekolah, berkat guru, berkat pengetahuan, dengan sungguh-sungguh mempelajarinya, dengan sungguh-sungguh memakainya untuk keselamatan umat manusia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan. Tuhan, tolong tunjukkan kepada mereka Tuhan di mana pekerjaan itu berada, di mana mereka boleh menangguk berkat yang daripada-Mu, sehingga kehidupan mereka pun boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi para pekerja Tuhan, di mana saja mereka bekerja. Kasihanilah kami Tuhan. Kiranya kami boleh bekerja dalam takut akan Engkau, sehingga setiap buah kerja kami bukan hanya untuk gaji kami Tuhan, tetapi buah kerja kami boleh menjadi sukacita, boleh menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Oh Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sedang menanti-nantikan jodohnya. Tuhan, pilihlah jodoh yang benar lagi baik dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu bagi mereka, sehingga perjodohan mereka juga boleh menjadi sukacita bagi banyak orang. Bagi mereka yang tengah menantikan anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan, beri kesabaran kepada mereka. Dan jika Engkau telah memperkenankan kami berdoa saat ini, Tuhan tolong karuniakanlah kepada mereka anak-anak yang sayang Engkau, yang sayang orang tua, yang sayang bangsa dan negeri ini Tuhan.
agar ketika mereka dewasa juga boleh tetap menjadi alat-alat-Mu, menjadi alat keselamatanmu di dunia ini pun di Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negeri kami Indonesia yang sebentar lagi akan masuk ke dalam masa-masa pemilu dan pemilihan kepala daerah maupun pemimpin negeri. Tuhan, beri roh hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami boleh memilih seturut dengan rencana-Mu Tuhan, sehingga negeri kami boleh tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu, sehingga negeri kami boleh dipenuhi dengan sukacita sorga-Mu saja. Oleh karena itu juga kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin negeri, para kepala-kepala daerah. Tuhan, urapi mereka, beri mereka roh hikmat kebijaksanaan untuk mengakhiri tugas mereka dalam kebenaran-Mu Tuhan, agar mereka boleh menyikapi kondisi ini dengan benar. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, di Mampang Perapatan ini Tuhan, mulai dari para pelayan-pelayan tahbisan sampai dengan anak-anak yang terkecil, laki-laki ataupun perempuan Tuhan. Ikatlah umat-Mu di sini dengan kasih-Mu, agar seluruh umat-Mu di tempat ini boleh bersatu hati untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, untuk bersaksi tentang Engkau ya Tuhan kepada dunia ini melalui berbagai-bagai kegiatan pelayanan di tempat ini. Kini ya Tuhan, kami serahkan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kabulkanlah permohonan kami ini ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan kita dengan persembahan-persembahan kita.
kerendahan hati, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kini dari karunia-Mu itu juga kami serahkan sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar gereja-Mu boleh pergunakan hanya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kini bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Saudara-saudaraku, kita telah menikmati kebaikan hati dan keselamatan yang dari Tuhan bagi kita masing-masing. Kini kita lanjutkan kehidupan kita. Jadilah kabar baik, jadilah keselamatan bagi banyak orang, sebagaimana Yesus yang telah menjadi keselamatan bagi kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir pada ibadah variatif pada sore hari ini. Dan kami mengundang untuk bulan depan untuk hadir kembali di ibadah variatif. Dan kepada saudara-saudara jemaat, nanti silakan ambil snack di depan. Ada snack yang sudah kami sediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
tidurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.